Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di tempat ini dengan tidak kekurangan semua karena berkat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kami boleh berada Tuhan dengan kesempurnaan semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, memuji dan meninggikan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan urapi kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah online di rumah kita masing-masing, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Untuk selamanya setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan lebih lagi untuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu akan menolong setiap kehidupan kita. Amin.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali menikmati firman-Mu, Bapa, di dalam ibadah online. Kiranya Tuhan memimpin pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, dari permulaan sampai dengan selesainya. Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami semua ya Tuhan, sehingga sidang Tuhan dan kami semua ya Tuhan boleh diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudari dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Sudah 1 bulan ya, kita harus berada di rumah masing-masing dan hampir sebagian besar aktivitas kita di rumah saja. Yang bekerja, yang bersekolah, beribadah, semua dilakukan di rumah. Meski mungkin ada sebagian kecil yang masih bekerja, tetapi sebagian besar dari kita semua ada di rumah. Tanggal 22 April yang lalu, daerah Bandung Raya pun sudah dilakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan kita sebagai umat Tuhan, sebaiknya kita juga harus mendukung pelaksanaan PSBB ini dengan tertib dan baik. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini, yaitu tema firman Tuhan adalah bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana ketika kita berada di rumah saja, mungkin ada yang berkata, bosan, jenuh, terus-menerus di rumah, dan
ingin secepatnya kita kembali seperti dahulu, ya. Padahal mungkin kita lupa dulu ketika kita sedang bekerja atau berusaha atau bersekolah, melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, juga sering mengatakan bosan, boring, ingin liburan. Ya, nah sekarang ya, dalam libur yang panjang ini kita juga tetap berkata bosan. Cucu saya Samuel bilang kepada maminya, "Mami, kenapa si Corona lama sih? Sam udah kesel, tahu di rumah terus." Nah, saudara-saudara, kalau anak kecil saja, Sam ya, yang baru umur 4 tahun saja, sudah bisa bilang kesel di rumah terus. Bisa dibayangkan kita ya, yang sudah dewasa dan terbiasa beraktivitas di luar rumah. Bahkan banyak orang yang akhirnya marah kepada Tuhan, marah kepada keadaan, jengkel, kesal, dan bersungut-sungut. Nah, bagaimana keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita kesal, kita marah, kita lalu mengomel. Hari ini tema firman Tuhan adalah bersyukur. Mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengajak saudara dan saya supaya mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Artinya apa? Artinya dalam segala hal adalah dalam keadaan apa saja, atau dalam semua keadaan. Mau keadaan senang, mau susah, sehat atau sakit, atau apapun yang sedang kita alami, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ucapan syukur adalah suatu rasa terima kasih yang disampaikan kepada Tuhan. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu adalah suatu ungkapan terima kasih kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun keadaan kita, dan itu menyukakan hatinya Tuhan. Tapi sayang, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa bilang mengucapkan terima kasih atau mengucap syukur kalau keadaan kita tidak sesuai dengan keinginan, atau kalau keadaan sedang dalam penderitaan, mengalami sakit, kesusahan, kekurangan. Mungkin kita berpikir, masa sih dalam penderitaan kita harus berterima kasih? Kalau keadaan senang, bahagia, sehat, sejahtera, nah kita pikir kita bisa mengucap syukur. Tapi saudaraku sekalian, ayat ini ternyata tidak berbunyi demikian. Ayat ini mengatakan mengucap syukur itu harus setiap saat dan dalam keadaan, segala keadaan ya. Maksud saya, baik ataupun tidak baik ya keadaan kita, mari kita mengucap syukur. Ada kata-kata yang sering kita lihat mengatakan bahwa mengucap syukur itu mendatangkan kebahagiaan, dan bukan kita menunggu bahagia terlebih dahulu baru mengucap syukur. Tapi kata-kata ini memang benar. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan dan perasaan senang, perasaan tenang untuk menghadapi situasi keadaan hidup ini.
Tentu tidak mudah ya kita melakukan hal ini. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan harus mengucap syukur dalam segala keadaan, pasti Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melakukannya, yaitu melalui Roh Kudus, karena itu adalah kehendak Tuhan. Apa dasar kita mengucap syukur? Ini yang menjadi tanda tanya, dan kita akan masuk yang pertama, yaitu karena Tuhan itu baik. Kita punya Tuhan yang baik dalam segala kondisi hidup ini. Entah itu sehat, entah itu sakit, susah ataupun senang. Dia tetap Tuhan yang baik. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat ini berkata bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang mengampuni segala kesalahan, dan Tuhan yang berlimpah kasih setianya kepada umatnya. Bahkan ketika orang datang berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Selanjutnya yaitu apa dasar kita mengucap syukur? Yang kedua, karena Tuhan mengasihi umatnya. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat ini dan ayat dalam Mazmur 86 tadi menyatakan bahwa kasih Tuhan itu hebat dan berlimpah. Bukan sedikit, tetapi berlimpah-limpah dalam hidup umatnya. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita umatnya. Selalu baru setiap hari. Bahkan kasih-Nya begitu hebat dalam hidup kita. Juga wujud nyata kasih Allah berlimpah-limpah, di mana saat 2 minggu yang lalu ya kita merayakan kematian Kristus dan kebangkitannya pada Jumat Agung dan Paskah, sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Yesus memperoleh anugerah hidup yang kekal. Yang ketiga, apa dasar kita mengucap syukur? Yang ketiga yaitu karena Tuhan Allah yang setia. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat ini menyatakan Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Ya, saudaraku sekalian, ayat ini menyatakan bagi kita semua, Dia yang sudah menciptakan alam semesta ini. Dia menciptakan manusia. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Bukan untuk sesaat, tetapi setia untuk selama-lamanya. Ayat-ayat yang telah kita baca di atas juga menguatkan kita bahwa sungguh Tuhan itu Allah yang setia. Dan yang keempat, apa dasar kita mengucap syukur? Yaitu karena Tuhan itu berkuasa. Kita akan baca di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kita bukan saja punya Tuhan yang baik, penuh kasih, Tuhan yang setia,
tetapi juga Tuhan yang berkuasa. Kekuasaannya ada pada Tuhan. Dan kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, mengapa harus takut dan gentar? Tetaplah percaya dan berharap kepadanya. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini ada dalam kuasa dan kendalinya Tuhan. Beberapa ayat yang kita baca menjadi dasar bagi kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik, yang mengasihi, yang setia kepada umatnya, yang berkuasa. Kalau manusia di dunia ini bisa tidak baik, hilang kasihnya, dan bisa tidak setia, serta kekuasaannya terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang sungguh baik, mengerti apa yang sedang kita hadapi, dan dalam kasih-Nya Dia mau dan sanggup menolong kita umatnya. Dia adalah Tuhan yang setia, selalu menepati janjinya. Kalau Dia berjanji menyertai kita, maka saat sekarang ini kita mengalami masa yang sulit, Dia pasti setia pada janjinya itu. Karena Dia berkuasa, Dia pasti sanggup menolong Bapak Ibu sekalian pada waktunya Tuhan. Dan hal yang dapat kita lakukan saat sekarang ini supaya kita dapat selalu bersyukur adalah yang pertama, percaya kepadanya bahwa Dia Tuhan yang baik dan mengasihi itu akan selalu menopang kehidupan kita di dalam penderitaan. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Raja Daud menyatakan ini, meskipun dia mengalami banyak bahaya, ada banyak orang-orang yang berniat jahat kepada Raja Daud. Bahkan dikatakan sekalipun ada banyak tentara yang berkemah mengepung Daud dan berperang melawan Daud, dia tidak takut. Bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena Daud percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita harus ada di rumah, ketika kita tidak dapat beraktivitas seperti biasa, bisakah kita tetap percaya kepadanya akan masa depan kita, bahwa Tuhan sanggup menolong pada waktunya, dan bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita sendiri? Mari percayakan hidup kita kepada Dia. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, mari kita mencari Dia selalu. Kita akan baca di dalam 1 Tawarikh, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pada saat ini kita ada di rumah. Pakai kesempatan ini untuk mencari Tuhan, bersekutu dalam saat teduh kita, memuji, mengagungkan Dia. Bangun terus hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Kalau ada masa sebelum pandemi ini kita terlalu sibuk dan jarang atau tidak sempat mencari Tuhan, inilah kesempatan kita untuk
memperbaiki diri kita dengan mencari Tuhan dan kekuatannya. Karena kekuatannya itulah yang dapat menopang, memampukan kita melewati hari-hari yang kita lalui ini. Supaya kita juga tidak menjadi bosan dan bersungut-sungut. Tetapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik. Ya, sedang kita hadapi pasti ada Tuhan yang ikut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, mengingat. Kita mau mengingat dan mempercakapkan segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pasti ada banyak perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka ketika kita mengingat dan memperbincangkannya, akan menguatkan iman kita dan akan membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun mungkin saat ini keadaan sedang tidak baik di sekitar kita. Perbuatan ajaibnya yang harus selalu kita ingat adalah ketika kita memilih. Dia memilih kita menjadi anak-anaknya, menebus dosa kita, dan juga pemeliharaannya dan penjagaannya dalam hidup kita. Juga pertolongannya yang ajaib dalam hidup kita. Pada masa Yesus melayani, Ia begitu memperhatikan umatnya, menolong, menghibur, melakukan mujizat-mujizat, dan segala pekerjaan yang ajaib dilakukannya. Di antaranya menyembuhkan orang sakit, orang kusta, mencelikkan yang buta, orang yang lumpuh berjalan kembali, bahkan membangkitkan orang mati. Dan kita percaya sampai hari ini hal ajaib juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mengingat semuanya, sehingga hal-hal yang tersebut membuat kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di masa banyak orang tidak dapat mengucap syukur, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudah bersyukur di masa yang sulit ini. Tapi mari kita ingat bahwa kita punya dasar untuk bersyukur, yaitu karena kita punya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik dan mengasihi umatnya. Tuhan yang selalu setia dan menggenapi janji-janjinya. Serta Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup serta mau menolong hidup kita. Maka apa lagi yang menghalangi kita untuk bersyukur? Jangan biarkan hari-hari yang kita lewati membuat kita seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut meskipun telah mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka, sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka. Biarlah contoh-contoh dalam Alkitab mengingatkan kita di tengah kesulitan dan masa-masa kita menanti pertolongan Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir. Kita tetap percaya pada pemeliharaan dan penyertaannya dalam hidup kita.
Tetap bersyukur bahwa di tengah situasi yang sesak sekalipun, kita bisa memuji, mengagungkan, dan mencari Tuhan dan kekuatannya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bisa melewati semuanya ini, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, yang kekuatannya menyertai hidup kita. Oleh karena itu, mari kita katakan, bersyukurlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tutup ibadah online pada hari Minggu ini dengan doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya. Kalau kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur atau bersyukur di dalam kehidupan kami sehari-hari, saat-saat yang sulit ini. Bapa, kiranya Tuhan tolong kuatkan Roh Kudus sendiri yang memimpin dan mengurapi kami semua, sehingga kami tetap setia mengiring kepada Tuhan dan tidak merasa bosan dalam mengisi hari-hari selama kita masih ada tinggal di rumah saja, beribadah di rumah saja. Ya, saatnya nanti Tuhan akan lewatkan semua masa-masa yang sulit ini. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, memberikan pemulihan. Bagi yang dirawat di rumah sakit, Tuhan juga menolong mereka semuanya. Dan juga kami berdoa untuk para medis, dokter, dan perawat yang sedang merawat, melayani orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit di seluruh tanah air Indonesia. Tuhan memberkati mereka, memakai mereka semuanya, dan Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar atau tertular COVID-19 ini. Bapak, kami percaya Tuhan memberkati segala pelayanan mereka. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan Bapak Presiden Jokowi bersama staf para menterinya, ya Tuhan, untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di negara kami saat-saat ini, ya Bapak. Kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan, memberikan hikmat pimpinan yang daripadamu, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan juga menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh merasa pertolongan dan dilindungi, dijaga, ya Tuhan. Kami berdoa untuk TNI juga dan Polri yang mengatasi saat ini PSBB, ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang melindungi, menjaga, supaya kami semua umat Tuhan ya dapat menjalankan dan taat akan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk kami boleh tetap ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu. Dan juga bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih belajar di rumah, supaya mereka juga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan sendirinya akan menolong kami semuanya pada waktunya Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. Now when you feel a little prayer wheel turning, know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right, makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right, makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. Now when you feel a little prayer wheel turning, know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right, it makes it right.